setting bos. Assalamualaikum, Laskararit Bres. Dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Dr. Iwanesa di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. 6 pertanyaan dan konsultasi yang hari ini akan kita jawab. Silakan cek berikut ini. Oke, Laskar Ngarit Bres dimanapun Anda berada, itu tadi ada 6 pertanyaan dari Laskar Ngarit yang sudah kita putuskan untuk kita bahas, sudah kita saring. Semoga bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan Laskar Ngarit lainnya. Siap? Langsung saja. Pertanyaan pertama dari Fahris. Salam Ngarit Bres dok. Apakah sapi setelah di IB atau kawin alami berpengaruhkah kalau dikasih minum pakai begadul? Mohon pencerahannya dok, matur suwun. Siap. Selalu ada pertanyaan, bahkan ada sebuah mitos di mana sapi habis kawin suntik ataupun kawin alam tidak boleh dikasih minum. Kasihan bos, haus. Jadi sapi habis kawin suntik, sapi habis kawin alam itu boleh dikasih minum, boleh dikasih comboran, boleh dikasih begatul. Tidak ada pantangan, Laskar Ngarit. Bahkan tidak ada efek, kecuali efek kembung jika jenengan terlalu banyak memberikan comboran secara drastis, ya. Itu efeknya hanya di kembung jika sapinya jenengan tidak terbiasa dengan comboran. Artinya tidak akan berpengaruh ke hasil inseminasi atau kawin alam tadi. Oke. Jadi kesimpulannya, sapi pasca inseminasi buatan atau pasca kawin alami itu tidak ada pantangan yang menyebabkan batalnya inseminasi karena diberi minum, diberi begatul atau diberi comboran. Siap? Semoga Mas Fahris berkenan dengan jawaban yang saya berikan hari ini. Pertanyaan yang kedua dari Wawan Lumajang. Salam Ngarit Bres dari Lumajang. Dok, sapi saya indukan di bawah leher ada benjolan sebesar bola bekel. Apa solusinya dok? Makasih Wawan Lumajang. Sudah sering kita bahas, bahkan sudah ada satu video khusus yang membahas tentang benjolan itu. Benjolan itu ada 4 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah abses. Abses adalah sebuah infeksi yang berlanjut sampai terbentuknya nanah di bawah kulit. Penyebabnya luka tusuk, luka gores, luka tendang, luka trauma. Benjolan yang kedua adalah benjolan karena pembengkakan limfoglandula. Pembengkakan limfoglandula ini biasanya mengindikasikan adanya infeksi di kepala, dada, lengan. Sehingga ketika infeksi terjadi, maka tubuh mengirimkan sel darah putih yang itu diproduksi oleh limfoglandula ke kelenjar. Oke. Yang ketiga, sapinya jenengan kekurangan iodium sehingga gondok. Oke. Yang keempat, sapinya jenengan mengalami batel jaw atau indikasi terjadinya cacing hati yang sudah kronis. Yang kelima, kalau bisa menambahkan, biasanya sapi mengalami SE atau infeksi virus yang kronis, mengalami kerusakan metabolisme, gangguan tubuh, biasanya berdampak pada adanya benjolan, tapi itu isinya air, ya. Siap? Laskar Ngarit dari Lumajang, Mas Wawan, semoga berkenan. Solusi, ya, yang terpenting solusi. Jenengan memanggil dokter aja, ya. Jika abses biasanya disuntik, bisa pecah, bisa kempes. Oke. Jika pembengkakan limfoglandula biasanya disuntik. Kalau infeksinya tidak terlalu parah, 2 hari pasca injeksi langsung kempes. Oke. Jika belum kempes, minta injeksi ulang di hari kedua atau hari ketiga.
biasanya 2 kali injeksi pakai long acting sudah kempes. Oke. Yang ketiga, jika kekurangan iodium, jenengan minta dokter untuk melakukan terapi, biasanya pemulihan iodium, dan bisa jenengan berikan mineral untuk treatment kelanjutannya. Oke, siap. Maaf berkeringat saya. Yang keempat, jika sapinya mengalami apa tadi? Yang keempat, battle jaw atau indikasi ada benjolan simetris, indikasi cacing hati, maka jenengan harus memberikan obat cacing spektrum luas. Bisa pakai flukisid, bisa pakai wormzole, bisa pakai albenol dan lain-lain. Pirantel, pamoat dan lain-lain juga bisa ya. Oke, yang kelima, jika itu mengindikasikan adanya infeksi virus yang kronis yang cukup panjang, maka jenengan panggil dokter minta saran terbaik karena biasanya cukup sulit dan disarankan untuk dipotong. Oke, siap. Pertanyaan yang ketiga. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam dok, saya mau bertanya, jika sapi terkena rematik, contohnya kaki belakangnya jalannya menyeret, apakah bisa disembuhkan dok? Apakah ada obatnya? Mohon dok solusinya. Siap, Lili Flores. Rematik bisa osteoartritis, bisa karena trauma sampai abses di persendian, bisa karena benturan, bisa karena kurang kalsium magnesium, bisa karena kekurangan mineral tertentu ya, bisa karena overweight atau terlalu berat. Jadi obatnya tergantung dari diagnosa kemungkinan tadi. Saran saya, jenengan panggil dokter, minta pendapat terbaik, minta treatment terbaik. Mohon maaf, anak saya biarkan berekspresi. Siap. Pertanyaan yang keempat, obat cacing setiap berapa bulan diberi ke ternak sapi dok dari Agrodesa? Obat cacing diberikan kepada ternak kita, pada sapi, setiap 3 bulan sekali. Sini saya. Ini anak saya. Oke, siapa namanya kak? Namanya Ella. Tapi lanjut ngevlog dulu ya. Oke, pintar. Obat cacing bisa diberikan setiap 3 bulan sekali. Bisa diberikan setiap 4 bulan sekali. Jika itu tujuannya untuk pengendalian. Jika untuk pengobatan beda lagi. Maka kita harus bisa membedakan pemberian obat cacing dalam konteks pencegahan, pengendalian, pengobatan. Kalau pengobatan bisa sekarang diberi, seminggu diberi, seminggu lagi diberi, bisa. Pengendalian bisa setiap 3 bulan sekali setelah dilakukan pengobatan. Jika itu pencegahan bisa dilakukan setiap 4 bulan sekali, tergantung pola hidup, populasi dan sirkulasi keluar masuk sapi di kandangnya jenengan. Kalau sapinya banyak, maka penularan cacing akan semakin tinggi, terutama jika jenengan menggunakan jerami atau rumput yang ada di sawah atau yang cenderung hidup di genangan air. Oke, pertanyaan yang kelima, tanya dok, jadwal obat cacing dari pedet sampai indukan jaraknya berapa bulan ya, Mujianto? Kurang lebih sama, saya kelihatan di kamera. Jadi jadwalnya kurang lebih sama dengan pertanyaan dari Agrodesa. Dari pedet itu usia 1 bulan boleh diberikan obat cacing, usia 2 bulan juga boleh diberikan obat cacing. Selanjutnya bisa diberikan setiap 3 bulan atau 4 bulan sekali. Ya, itu jawabannya, biar nggak terlalu panjang nanti videonya. Pertanyaan yang kelima, hadir Pak Dokter, mau tanya, apa benar sapi betina yang kelaminnya tidak menggelambir sulit untuk birahi dok dibandingkan dengan yang lebih menggelambir? Suwun Pak Dokter, Mu'afa Arosidin Rabbani. Saya belum pernah membaca penelitian tentang itu, jadi saya tidak bisa membantu menjawab atau menyimpulkan. Tetapi sepengetahuan saya tidak ada korelasi, tidak ada hubungan antara bentuk vulva dan vagina dengan tingkat reproduksi. Setahu saya ya. Kalau jenengan pernah membaca dan itu hasil penelitian, oke, dilakukan oleh lembaga penelitian, oleh kampus, oleh dinas atau departemen terkait, oh ya dipercaya saja, karena bagaimanapun juga hasil penelitian tentu ada metode, ada hasil. Meskipun dengan metode yang sama, kadang hasilnya berbeda. Oke, siap. Anak saya lagi pengen ikut ngevlog. Jadi itu tadi Laskar Ngarit. Terima kasih masukannya agar kami tidak terlalu panjang. Nah itu ya, namanya Elang.
tidak terlalu panjang menjelaskan atau menjawab pertanyaan sehingga tidak membosankan. Jadi yang terpenting sedikit tapi padat dan mengena. Jadi kalau sekarang ada, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jenengan yang sudah membantu like, subscribe, komen video saya. Bahkan saya terima kasih sudah dibantu dengan men-share video saya di grup-grup Facebook atau grup-grup WhatsApp. Prinsip kita adalah bagaimana kebaikan ini, edukasi ini, informasi ini bisa menyebar di seluruh peternak Indonesia. Siap? Kalau sekarang ada, gimana kan? Bres, dimanapun Anda berada, matur nuwun. Saya pamit dulu. Jangan lupa please like, subscribe, komen, dan share videonya. Matur nuwun. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Semangat. Juga salam. Dadah.